ya Allah, bidhil hadi Muhammad ya Allah, maghfir li dhunubi ya Allah, bidhil hadi Muhammad ya Allah. Ada satu cerita begini. Ada seorang istri itu bilang kepada ustadznya, Ustadz, alhamdulillah suami saya sekarang sudah rajin mengaji, kemana-mana ikut pengajian, senang saya. Oh bagus itu, kata ustadznya. Tapi yang kedua, Ustadz, saya agak sedih. Kenapa? Tapi suami saya nggak pernah kasih uang belanja. Wah, dah bener itu katanya. Gitu bilang itu, ustadznya tanya, ngajinya ke siapa? Ke ustadz. Ustadznya kecemes itu ya. Jadi begini Bapak Ibu, baik, saya ingin mengawali dengan kisah dulu. Kita semuanya pada pagi hari ini hadir bersama dalam rangka sebenarnya konteksnya adalah mahabbah fi Rasulillah. Kita peringati hari lahirnya baginda Rasul karena kita cinta. Dan ini memiliki landasan yang sangat kuat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Satu ketika ada seorang Badui, orang Arabi itu orang Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Lalu Rasulullah dalam sabdanya, wailaka madza a'dattalaha. Kamu kok berani-beraninya nanya kiamat datang, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Orang tadi bilang, ma'adatu bisolati wasyami illa wa inni uhibbuka ya Rasulullah. Saya memang belum menyiapkan untuk menghadapi kiamat. Saya belum rajin sholat, belum rajin puasa. Hanya saja saya itu cinta kepadamu ya Rasul. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Ya. Kamu kelak insya Allah akan bersama orang yang kamu cintai di surga. Jadi ini satu kabar gembira bahwa berbekal cinta dulu itu sudah modal yang baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini hadir dalam rangka takbir akbar itu hakikatnya kita sedang mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kedua masih dimuat di Sahih Bukhari juga Bapak. Ibu, Bapak masih ingat pamannya Rasulullah siapa Bu? Yang memusuhi Nabi. Abu Lahab itu sudah dinas di Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Hafal Bu? Jadi Abu Lahab, saya teruskan ceritanya ini. Abu Lahab ini sudah dinas di Quran, ya. Dia masuk neraka celaka. Tapi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di situ dikisahkan dari Urwah bin Zubair, ya, di mana di dalam hadis Sahih Bukhari itu dinyatakan ketika Abu Lahab meninggal dunia ada seorang saudaranya yang bermimpi. Ketika bermimpi, tanya kepada Abu Lahab, apa yang Anda alami di alam kubur sesudah wafatmu, wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, dia bilang begini, saya disiksa terus menerus. Illa wa inni, ya, bi'ataqati Suwaibah, hanya kecuali setiap hari Senin nanti ya,
sebab dia gembira saat dikasih kabar Nabi Muhammad lahir. Jadi ada budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah al-Aslamiyah yang kelak akan menjadi ibu yang menyusui Rasul. Dia bilang kepada Abu Lahab, wahai Tuan, itu ponakan kamu lahir, Muhammad. Seneng dia. Saking senengnya, lalu Suwaibah al-Aslamiyah, ini yang tadinya jadi budak, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, rupanya dia yang menyusui baginda Rasul. Nah itu barokahnya, seneng dengan kelahirannya Nabi. Itu Abu Lahab setelah meninggal dunia setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah Bapak Ibu, kita semuanya yang merasa rindu, merasa cinta dengan Rasul, lalu kita ekspresikan pagi hari ini. Tadi apalagi ada grup sholawatnya ya Bu ya. Saya tadi ikut mendengarkan di kamar Bu. Lagunya keren, ada lagu Indianya. Ya, yang mana tadi Bu? Lagu Indianya yang mana itu? Nanti dinyanyikan ya Bu ya. Tapi luar biasa. Artinya apa? Betapa ibu-ibu grup selawat ini punya kreasi ya. Cara membaca selawatnya dengan lagu-lagu yang kreatif saya kira. Aplaus dulu dong untuk teman-teman grup selawat ya. Masya Allah. Baik, jadi dua kisah yang saya sampaikan ini sama-sama di Sahih Bukhari Bapak Ibu. Ini bisa menjadi landasan betapa basis cinta kepada Rasulullah itu insya Allah sudah merupakan nilai positif. Namun tentu Bapak Ibu, cinta ini harus juga dibuktikan dengan action, ya tak? Makanya kemudian apa ciri orang yang mencintai Nabi? Setidaknya ada 3 atau 4. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang mencintai Rasulullah itu biasanya kasratu dzikri ismihi, banyak menyebut namanya. Dengan menyebut namanya itu konkretnya apa? Dalam konteks ini adalah bikasrati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat buat baginda Rasul. Karena ketika kita membaca salawat, di samping ingat nama beliau, sesungguhnya kita membacakan, memohonkan kepada Allah supaya baginda Rasul diliputi rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, rahmatnya itu nanti melimpah kepada kita. Sebenarnya Rasulullah sudah penuh rahmat. Ibu boleh bayangkan kalau ibu punya gelas ya, sudah penuh, kok tetap diisi. Apa yang terjadi? Tumpah. Nah, kita dapat luberan dari tumpahan rahmatnya itu kembali kepada pembaca sholawat itu. Sehingga Nabi katakan dalam hadis sahih juga, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaiha biha asyar. Siapa yang membaca sholawat sekali untukku, Allah membalas kebaikannya 10 kali. Alhamdulillah. 1. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, orang yang mencintai Rasul itu yang kedua adalah ingin meneladani, ingin mencontoh baginda Rasul. Apa yang paling istimewa yang bisa kita contoh Bapak Ibu? Yang pertama adalah kasih sayangnya baginda Rasul kepada umatnya. Makanya dalam kitab Al-Barjanji yang ibu sering baca itu, wa kana sallallahu alaihi wasallama yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Adalah Rasulullah itu mencintai orang fakir, orang miskin dan mau duduk bersama dengan mereka. Jadi nggak gengsi Bapak Ibu, duduk bersama orang-orang biasa, tidak merasa kemudian jadi gengsi, enggak. Itu baginda Rasul. Ada satu kisah yang menarik. Ini juga dimuat di Sahih Bukhari Bapak Ibu. Satu ketika ada seorang ibu, ya, di situ disebut imro'atun sauda. Ibu yang mohon maaf berkulit hitam. Itu biasa membersihkan masjid, nyapu masjid Bapak Ibu.
Tapi Nabi kemudian mencari, ini mana ibu-ibu yang biasa membersihkan masjid, kok nggak kelihatan? Kata sahabat-sahabat yang lain, tuwufiyat ya Rasulullah, dia sudah wafat. Nabi agak kaget. Nabi bilang, afala tukhbiruni, kenapa kalian nggak kasih kabar aku, dia sudah wafat? Itu alasan sahabat karena sudah malam, jadi Nabi sedang istirahat. Supaya tidak mengganggu Nabi istirahatnya, akhirnya sahabat-sahabat langsung dikuburkan itu ibu yang meninggal tadi, tidak ngasih tahu Rasulullah kalau ibu yang suka nyapu masjid itu wafat. Rasul itu merasa kecewa. Sampai bilang tadi, kenapa nggak bilang-bilang kalau dia wafat, kok saya kasih tahu. Akhirnya, dullani ala qabrih. Tolong tunjukkan kuburnya mana. Dicari oleh Nabi. Kuburnya dicari dan Nabi sholat jenazah di kuburan lain. Ini oleh para ulama menjadi dalil juga bahwa sholat ya di kuburan, mensolati jenazah yang sudah dikubur itu boleh. Tetapi lebih dari sekedar itu, Ibu, Bapak, bahwa ini menunjukkan baginda Rasul itu peduli kepada orang kecil. Orang yang suka nyapu masjid, yang menurut pandangan masyarakat mungkin dianggap tanda kutip bukan berkelas. Tapi baginda Rasul merasa bahwa itu penting diperhatikan. Nah, ini contoh yang bisa kita teladani Bapak Ibu. Keteladanan baginda Rasul mencintai orang-orang fuqara wal masakin, bahkan peduli kepada mereka. Ibu bapak yang kami undang, sekarang saya masuk ke bapak-bapak. Tadi kan konteksnya meneladani ya Pak ya. Halo Pak. Pak. Halo ya. Ya, bapak-bapak sedang ngantuk ya. Karena mau daftar jadi pengupas bawang kedahuluan ya. Kedua lain ibu-ibu ya. Jadi salah satu sunnah Nabi yang mungkin ini luput dari kita bapak-bapak, apa katanya? Di situ disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul mihnah. Adalah Rasulullah itu suka membantu pekerjaan istrinya di rumah. Halo, Pak. Jadi kalau bapak-bapak sesekali ikut asah-asah gitu kan ya. Halo Pak, ada Bu, saya tanya kepada Ibu, ada nggak ini bapak-bapak yang ikut sesekali bantu asah-asah di rumah? Nggak ada Pak, ya ketahuan. Jadi mohon maaf bapak-bapak ya, panjenengan itu tidak menjadi hina gara-gara sesekali ikut bantu istri di rumah. Saya ngapunten Pak, saya juga nggak punya pembantu di rumah ya. Jadi saya sesekali juga pagi-pagi itu asah-asah bikin kopi sendiri ya dah. Umpama biasanya istri saya kadang-kadang kalau saya asah-asah itu Bu, dia ngelirik gitu kan. Kok tumben Nabi asah-asah? Saya bilang ini sedang menjalankan sunnah Nabi. Kadang saya godain, Dik, tolong di video diviralkan gitu kan. Sok pencitraan katanya, guyonan saya sama istri ya. Jadi adalah Rasulullah itu suka membantu pekerjaan rumah tangga. Maka sisi diriwayatkan Nabi itu kadang ngesol sandalnya sendiri ya, wayak sifun na'al ya, wayarqa'u as-saub, menambal bajunya sendiri. Ini artinya apa? Yun sewu bapak-bapak, kalau kita posisi sedang di rumah, maka identitas panjenengan yang di luar di kantor itu jangan dipakai lagi. Paham gak Pak Kiai Hasan? Pak Kiai Hasan jadi guru, mungkin jadi kepala sekolah. Kalau sudah di rumah, Pak Kiai Hasan itu menjadi ayah buat anak-anaknya, menjadi suami buat istrinya. Betul Pak Kiai Hasan ya? Saya dulu pernah jadi direktur pasca sarjana dulu ya. Kira di tahun 2021 sampai 2004 tahun ya. Saya kalau sudah di rumah, istri saya bilang, "Pi, itu tolong dibetulin kompornya itu loh, selangnya kan." Istri biasanya takut atau masang selangnya. Saya godain, "Dek, kamu kok nyuruh-nyuruh direktur gitu."
Apa kata istrinya? Kalau sudah di rumah Bi nggak ada direktur, Abi ya sekarang jadi suami saya katanya. Jadi biasa ya, suami itu kalau di rumah sering disuruh-suruh istri Pak ya, biasa ya. Makanya ras terkuat di dunia ini adalah kaum ibu-ibu, betul ya? Ras terkuat ibu-ibu itu ada seorang polisi, komandan lah ya, komandan di Jogja, sedang semangat ngatur anak buahnya, begitu istrinya telepon, papa pulang, pulang. Jadi hebat ibu-ibu ini Pak ya, kita memang disuruh menghormati kaum ibu, karena ibu kita juga perempuan, dan baginda Rasul mengajarkan kita supaya juga menghormati ibu kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di antara sunnah Nabi ya itu adalah kita membantu pekerjaan rumah tangga semampu kita. Jangan sampai ngapunten Bu, setuju ya Bu, jangan sampai semua urusan rumah tangga kok dipegang oleh istri, mulai dari umbah-umbah, nguras sekolah ya dah, jojo ke sekolah, awake saya malam digugah, pegang gitu kan ya. Jangan sampai ya. Jadi 50-50, mulia. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, karena apa? Rasulullah ini sebenarnya pribadi yang sangat low profile, Pak. Disebutkan di Quran, Rasulullah itu juga yamshi fil aswaq, ya kan? Jalan-jalan di pasar. Ya, kalau bahasa politiknya blusukan di pasar gitu, Pak ya. Yamshi fil aswaq. Kadang-kadang ada ibu-ibu di tengah jalan nanya itu ya nanya langsung, bukan kamu nanya di jalan nggak sopan, enggak, datang, nggak harus datang ke rumahnya. Artinya apa? Seorang tokoh baginda Rasul adalah yang dekat dengan komunitas dan rakyatnya. Saya kira inilah makanya Quran menyebut di dalam surat Al-Ahzab tadi disampaikan Pak Kiasan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh telah ada buat kalian ya pada diri Rasulullah yaitu uswah hasanah, the best of example, contoh terbaik ya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesabarannya. Satu saat Bu, saya kira ini bisa kita contoh. Satu saat itu Kanjeng Nabi tanya kepada Aisyah. Mungkin kalau bahasa orang sini, orang Bekasi, Dek, pagi ini punya sarapan apa? Kata Aisyah bilang, ya Rasul, nggak ada yang bisa dimakan pagi ini. Nabi karena tidak ingin membuat istrinya merasa bersalah, begitu bilang nggak ada yang bisa dimakan hari ini ya Rasul, Nabi bilang kalau begitu saya tak puasa. Ini cara fikih agak susah Pak. Puasa krono ono sarapan kan gitu kan ya. Kira-kira gitu. Sehingga oleh ulama-ulama ini dijadikan istimbat hukum untuk puasa sunnah ya Bapak Ibu, meskipun malamnya tidak niat puasa, asal paginya belum sarapan itu bisa diniati meskipun setelah terbit fajar. Jadi misalnya bapak-bapak jam 8 belum sarapan, belum makan, belum minum. Ya kan? Lalu tak nanya istrinya, nggak ada sarapan, lalu diniati puasa. Oh ini pas Kemis sekalian niat puasa. Boleh Pak ya. Tapi kalau sudah minum kopi 1 gelas ya, makan roti 2 potong, yuk bilang, saya tak niat puasa ya Bu, karena nggak ada sarapan, itu tidak boleh ya. Jadi ini ulama mengistimbati atau menggali hukum dari cerita atau hadis Nabi ini begitu. Jadi, tapi poin penting juga dari narasi ini betapa Rasulullah itu juga ingin menjaga hatinya Aisyah supaya tidak merasa bersalah lalu diniati puasa. Satu ketika ini yang berapa? Aisyah itu pernah cemburu Bu, karena istrinya Nabi banyak. Pas ada di giliran Aisyah, jadi Nabi sedang posisinya menggilir Aisyah. Itu istri yang lain tuh kirim makanan Pak melalui utusannya, pembantunya, khotimnya itu. Begitu sampai di depan rumah, itu makanan yang dikirim oleh istri lain di rumahnya Aisyah ditampel tuh makanannya Bu. Akhirnya berantakan lah
ya piringnya pecah itu. Apa komentar baginda Rasul? Gharat ummuka, ibumu sedang cemburu. Karena memang biasanya ibu-ibu suka cemburu ya Bu ya. Halo, ya. Tapi Nabi menghadapi dengan kesabaran. Dan yang menarik Pak, ternyata sabar menghadapi perilaku istri itu potensi jadi wali bahasanya. Makanya ada takbir di dalam kitab Qalaidul Jawahir dikatakan as-sabru 'alal azwaj yusmiru al-wilayah wa yu'li darajatahu 'indallahi azza wa jalla. Ini saya kira kabar gembira buat suami-suami yang sabar ya. Bahwa sabar menghadapi istrinya maka akan membuahkan kewalian dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu saya ngisi begini Bu, ibu-ibu ada yang tanya, "Ustaz, kalau yang galak suaminya lalu istrinya yang sabar gimana?" Saya bilang itu berarti yang potensi jadi wali jenengan Bu ya gitu ya. Dan kalau jadi nyun sewu kita ini diajarkan kalau dalam ilmu psikologi namanya reframing. Apa Bu? Reframing Bu. Ini sedikit agak ilmiah ya. Reframing itu artinya membingkai kembali. Re itu artinya kembali, framing membingkai. Jadi ketika ibu-ibu ada satu persoalan di dalam kehidupan, harus bisa mencari sisi yang positif. Halo? Ya. Saya pernah sama istri saya pulang dari kampus tuh ngeluh dia. "Walabi, ini rumah sudah saya beresin." Anak saya masih kecil-kecil, saya itu sekarang sudah besar-besar ya. Sudah saya beresin, diawut-awut oleh tole itu yang rakil gitu. Saya bilang, "Ya enggak apa-apa. Coba Umi bayangkan, rumahmu rapi, karpet tergelar rapi, tidak ada tangis anak, tidak ada ketawa-ketawa anak, ya dah? Coba pilih mana?" Oh iya ya. Nah, ini namanya reframing ya. Sama nyun sewu. Ibu-ibu kalau suaminya agak galak dikit, ibu-ibu bersabar. Bayangkan yang tidak punya suami. Ya susah kan? Ya. Nah, itu deh. Bapak-bapak juga sama, kalau istrinya kadang-kadang agak bawel dikit, sabar Pak. Bagaimanapun kata Gus Bak, saya kutip pendapatnya Gus Bak menarik. Bagaimanapun pasangan kita masing-masing nih Bapak Ibu, entah suami entah istri ya, itu adalah bagian dari yang harus tetap kita syukuri Bapak Ibu, karena ini akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Insya Allah banyak bersyukur ya, apapun kondisinya itu mengantar kita semakin dekat kepada Allah. Jadi sebenarnya kuncinya cuma dua. Makanya Nabi katakan apa? Ajaban bi amril mukmin. Saya itu heran dengan urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya urusan orang mukmin semuanya itu baik. Kenapa? In asobahu as-sarra syakara. Kalau dia sedang dapat kegembiraan, dia bersyukur. Wa in asobahu dharra, kalau sedang dapat musibah, dapat kabar yang tidak baik, dia bisa bersabar. Yun sewu Bu, saya tanya kepada ibu-ibu. Ada ndak ini ibu-ibu yang dalam hidupnya kok susah terus? Ada ndak? Pasti pernah senang, pernah susah. Ya dah? Bapak-bapak saya tanya, ada ndak ini yang di masjid ini semuanya hidupnya cuma senang, nggak pernah susah? Tidak ada. Karena hidup itu seperti putaran siang dan malam Bapak Ibu. Ya dah? Kadang ada gelap, kadang ada terang. Nabi jangan dikira Nabi itu hidupnya senang terus. Pernah susah. Sampai dibully. Dibully gara-gara apa? Wahyu tidak turun selama kurang lebih kalau tidak salah 16 bulan. Sampai dibully oleh orang Quraisy itu. Syukur Muhammad sekarang setannya nggak datang. Setan maksudnya malaikat Jibril yang suka bawa wahyu. Nabi Muhammad itu dalam satu riwayat sampai sedih sekali. Bahkan meskipun riwayatnya ini dhaif, Nabi itu hampir pengen menggelundungkan diri dari gunung. Karena sudah nggak tahan. Tapi dihibur oleh istrinya Khadijah. Bilang Khadijah kepada Nabi Muhammad,
Enggak mungkin Mas Muhammad, Tuhan meninggalkanmu. Engkau orang baik, engkau orang suka menjalin silaturahmi. Akhirnya apa, Bu, Pak? Terbukti setelah wahyu itu enggak turun lama, ya sekitar berapa tadi? 17 bulan turun surat Ad-Duha. Jadi ini konteksnya inqita'ul wahyi. Wahyu lama enggak turun, lalu turun surat Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa filosofinya, Pak, Bu? Kenapa Allah bersumpah dengan surat Ad-Duha? Ini saya kutipkan dari tafsirnya Bintu Syati. Jadi ada seorang mufassirah perempuan namanya Bintu Syati, Profesor Dr. Bintu Syati. Beliau seorang ahli tafsir dari kalangan perempuan. Jadi tadi betul kata Ibu Suri ya, bahwa perempuan itu bisa hebat, bukan ya. Jadi mufassir ini ya. Beliau menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha. Karena waktu duha adalah gambaran di mana matahari itu sedang cerah-cerahnya memberikan kehangatan buat kehidupan dunia ini. Simbol terang waktu duha. Dan itu menjadi simbol kondisi psikologi Nabi, terang karena wahyu turun kembali. Walaili idza saja, dan demi malam ketika gelap gulita, itu simbol kondisi psikologi Nabi sempat mengalami sedih, gelap digambarkan dengan gelapnya malam. Lalu jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, tidak pula membencimu. Nah, di sini. Jadi surat Ad-Duha ini adalah gambaran psikologi Nabi. Wadduha adalah waktu di mana matahari terbit dengan terang, memberikan kehangatan dalam kehidupan. Ini gambaran turunnya wahyu Al-Quran kepada baginda Rasul, menerangi kembali jiwa dan pribadi Nabi. Lalu penegasannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan Nabi Muhammad, tidak pula membencinya. Maka nyun sewu Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir kalau satu ketika kita sedang dapat kesedihan, kesedihan itu terus akan menyelimuti kehidupan kita. Tidak. Begitu juga jangan lupa saat kita sedang gembira, jangan sampai kemudian kita melupakan siapa sesungguhnya yang memberikan nikmat itu. Nah, ini saya sering menggambarkan perjalanan hidup itu seperti kalau kita sedang melakukan perjalanan, Bu. Kadang-kadang ada jalan berlubang, betul ya? Ada geronjalan, ada batu, ada licin. Tapi justru seringkali orang tersadarkan ingat Tuhan manakala dalam kesulitan, betul? Terbukti Pak, misalnya nyun sewu, ibu-ibu kalau naik sepeda lalu misalnya ada geronjalan, biasanya nyebut apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Jadi ingat Tuhan. Maka dulu ada guyonan dari Gus Dur, ya, punya guyonan gini. Jangan-jangan itu nanti sopir bis yang ugal-ugalan justru masuk surga duluan ketimbang khotib yang buat jamaah tertidur. Kenapa Gus? Lah iya, karena sopir yang ugal-ugalan itu membuat penumpangnya menjadi ingat Tuhan. Wah, ngerem set, innalillahi Allahu Akbar, Masya Allah, kan gitu kan ya. Jadi spiritualitasnya naik gitu kan. Sementara khotib begitu khutbah ittaqullah, jamaahnya tertidur, ya kan ya. Ini sebuah kritik Pak ya. Jadi kita harus bisa melihat sisi-sisi positif dari sebuah
kondisi. Jadi bisa jadi justru di saat kita diuji dengan kesulitan itu menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh Bapak kok cerita begitu, apa pernah mengalami hidup sulit? Oh, pernah sama Pak. Saya pernah diuji, anak saya itu 5 aslinya Bu. Dari 1 istri ya. Memang istrinya cuma 1 ya, satu-satunya ya. Itu anak yang perempuan, lainnya 4 itu kan laki ya. Yang ketiga itu perempuan tuh meninggal. Saya dulu sudah berpikir nih kalau nanti sudah punya anak perempuan, anak yang ketiga ini, saya mau berhenti, nggak pengen punya anak lagi, gitu kan ya. Tapi rupanya Tuhan punya kehendak lain. Anak perempuan saya itu meninggal, masih kecil. Ya. Meninggal, lalu padahal saya nungguin waktu kelahirannya itu tak rewangi lelean sampai mulai jam 2 sampai pagi loh Bu. Kadang-kadang ngapunten ya Pak ya, ada seorang suami kalau istrinya meninggal, istrinya melahirkan kan bukan ikut nungguin ya Pak ya. Tapi kalau di sini kayaknya ikut nungguin Bu ya. Ada suami itu kalau istrinya mau lahiran itu malah dia di luar karena mungkin nggak tega. Rokok, mau Kang di sini Kang. Oh itu istriku mau lahiran gitu kan. Tapi saran saya kalau pengen menjadi suami yang baik, istrinya pas lahiran itu Pak. Ikut menyaksikan proses kelahirannya supaya apa? Bertambah sayangnya, kasih sayangnya. Jadi gue nambah meneh itu mikir ya kan. Kasihan kan gitu kan ya. Singkat cerita anak saya meninggal Pak ya. Saya dikasih tahu oleh susternya Pak, dihibur. Ini Bapak Bapak harus bersabar ya. Ini anak Bapak ini keracunan ya. Mudah-mudahan Bapak bisa bersabar, sampaikan ke Ibu hati-hati ya karena Ibu baru saya melahirkan, kalau diberi kabar anaknya meninggal, saya bawa ke PKU Muhammadiyah meninggal. Nanti ngasih taunya pelan-pelan ya Pak ya ke istri supaya istri nggak sok. Istri saya sedang pendarahan. Wah, jadi diuji 2. Istri pendarahan pas banter-banternya, anak meninggal. Mertua saya bilang biasanya anak Takim kalau orang diuji dengan ujian berat itu nanti akan ada penggantinya. Saya cuma iya ya, awalnya tetap kayak iskal ya, namanya orang sedih ya Bu ya. Ternyata betul Bu ya Pak, ini saya rasakan betul-betul cara Tuhan mengganti. Begitu anak saya lahir jam 5 dikuburkan, malamnya saya dapat telepon dari Jakarta, dari namanya Syekh Hamdiah dari Saudi, yang saya menjadi salah satu tim teaching beliau di UIN Sunan Kalijaga. Bilang katanya alhamdulillah ya hasal ta'ala taksyirah, visanya sudah saya dapat hadiah haji Pak ya. Itu penggantinya dari susah diberi hadiah haji. Allahu Akbar. Jadi biasanya ada pengganti-pengganti Bapak. Makanya saat susah jangan pernah putus asa, saat gembira juga jangan lupa jalan. Yun Sewu, saya ingin menggambar ada orang terlalu senang dapat kemuliaan, mungkin suaminya naik jabatan atau dirinya diangkat menjadi posisi ini. Kalau nggak hati-hati, ini bisa menjadi awal sebuah bencana. Tahu-tahu ketangkap OTT KPK. Itu kan kayak di Unsud itu ya, waliyadzubillah. Ini gambarannya seperti orang yang naik mobil terlalu nyaman di jalan tol, ngebut nyaman, ngantuk, bisa jadi musibah. Waliyadzubillahi min dzalik. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri saya ingin ngajak ibu-ibu untuk membaca selawat dulu Bapak Ibu. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal biman qad wahada wal ahli wal ashab biman qad wahada. Bejo, ini pakai bahasa Jawa, ada yang hafal enggak Bu ya? Ada ya? Mohon maaf saya pakai baca dulu. Bejo temen wong kang kelem jaga istiqamah
Salat berjamaah ganjarane langkung kathah. Muga-muga Allah tansah paring barokah. Muga-muga Allah paring husnul khatimah. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Syairnya, siapa yang suka menolong sesama, siapa yang mau membantu sesama, pastilah Allah kan menolongnya. Pastilah Allah kan membelanya. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir Bu, Pak, ini sudah jam 12 ya Bu ya, sudah mau ke pasar Ibu-ibu ya. Nah, saya ingin mengingatkan Mbak, insya Allah nanti khusus buat bapak-bapak kayaknya Ibu Dr. Fadila mau mohon untuk didoakan untuk Pak Joko Pramono almarhum. Mudah-mudahan ya, Pak Joko almarhum yang sudah ada di alam barzah diberikan rahmat, maghfirah, diterima amal baiknya, diampuni segala kesalahan. Ini saya kira penting Bapak Ibu. Terakhir saya ingin reminder, pengingat buat kita semua. Ada 3 amaliyah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah di alam barzah. Apa itu 3 itu? Yang pertama, al-istighfaru lahu, al-iktsar minal istighfar lahu, memperbanyak memohonkan ampun buat almarhum atau almarhum siapapun, termasuk ibu bapak kita, mertua kita ya, ibu bapak mertua kita itu menunggu-nunggu dari anak-anaknya, keluarganya yang memohonkan istighfar ya. Maka kalau kita ba'da sholat itu biasanya Pak Ki Hasan tuh mimpin istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kan. Atau astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat kan, dan seterusnya. Itu satu. Ibu ya yang orang tuanya atau suaminya sudah meninggal dunia, perbanyak itu istighfarkan untuk keluarga kita yang sudah almarhum. Yang kedua apa Bapak Ibu? Al-istimrar lima fa'alahu minal khairat. Melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang dulu sering dilakukan oleh Bapak Ibu kita atau almarhum yang sudah mendahului kita.
Jadi kalau nyun sewu misalnya bapak ibu kita dulu itu seneng ngaji, ya kita sebagai anak lanjutkan itu tradisi ngaji, kebiasaan ngaji. Seneng sedekah, lanjutkan. Seneng nyuguh tamu, ya kan? Seneng nengok orang sakit misalnya, ya itu lanjutkan. Karena itu ternyata termasuk jariah dari orang yang sudah wafat, berarti dilanjutkan oleh keluarga anak cucunya. Itu adalah sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah ada di alam. Jadi nyun sewu Bapak. Ini disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu Ibnu Katsir mengutip satu riwayat bahwa ahli kubur ya orang tua kita atau siapapun yang meninggal di dalam keluarga kita itu diberi kesempatan untuk melihat amaliah kita. Itu bahwa yang dimaksud al-mu'minun itu adalah salah satunya orang tua yang sudah meninggal itu diberi kesempatan untuk tahu perilaku kita. Lalu di dalam riwayat itu dikatakan wa in kanu ala khairin istabsyaru bihi. Kalau ternyata keluarga yang ditinggalkan itu berada dalam keadaan baik, oh ternyata anak cucunya, keluarganya tetap menjaga sholat 5 waktunya, tetap hidupnya rukun, tidak konflik, ya nah. Istabsyarubi, ahli kubur itu merasa gembira, Bapak. Wa in kanu ala ghairi dzalik, kalau lihat, ya nah, ternyata setelah ditinggal kok malah yunsai waliyadzubillah, konflik gara-gara rebusan warisan gitu kan ya, sedih Pak. Itu ahli kubur sedih, bahkan berdoa Allahumma la tumitsum hatta tahyaum kama tadaina. Ya Allah, tolong keluargaku ini, anak cucuku ini, jangan kau wafatkan dulu sebelum kau beri hidayah. Ini keinginan orang yang ada di alam. Ini clear disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Silakan Bapak Ibu cek nanti ya. Jadi ini satu informasi. Yang ketiga Bu Pak, apa yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah ada di alam barzah adalah al-infaq alaihi atau bismi alaihi, berinfak yang diatasnamakan buat keluarga yang sudah meninggal, bersedekah. Pak, emang ada dalilnya? Ada seorang sahabat bilang inna ummi qad tuwfiyat la in tasaddaqtu 'alaiha atasilu thawabuha ya Rasulullah. Ibuku sudah wafat, kalau saya bersedekah saya atasnamakan untuk ibuku, apakah pahalanya sampai ya Rasul? Nabi menjawab qala na'am, iya sampai pahalanya. Jadi kebaikan anak yang diamalkan setelah ibu atau bapaknya meninggal itu tetap pahalanya akan sampai kepada almarhum atau almarhumah. Allahumma amin. Maka kita semua Bapak Ibu yang masih diberi umur panjang ini, kita punya pesan, dan ini bagian dari sunnah Nabi saja, bahwa kita lanjutkan nilai-nilai kebaikan dari orang tua kita supaya orang tua gembira di alam barzahnya. Kemudian kalau kita punya rezeki sesekali, kalau kita sedekah di atas namakan tuh almarhum atau almarhumah atau mertua atau suami atau istri yang sudah mendahului kita. Itu bagian yang sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak istighfarnya. Allahumma amin. Saya kira ini saja karena waktu juga sudah jam berapa Pak Hasan? Sudah jam 12 ya, sudah cukup. Saya lihat ibu-ibu pengen ngupas bawang ya, jadi saya tidak baik untuk memperlama pengajian ini. Mari kita doa bersama-sama pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya yang hadir di majelis Maulid Rasul ini. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, Allah berikan jalan keluar bagi yang sedang menerima kesulitan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, simbah-simbah kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami berkelimang dosa dan salah kecuali Engkau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat jalan kecuali Kau tunjukkan jalan kebenaran, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu bisa terus bersyukur atas segala rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus bisa bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami berada dalam permusuhan kecuali Engkau rukunkan ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan sakit kecuali Kau berikan kesembuhan ya Allah. Jangan biarkan kami berada dalam kesulitan kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Kemudahan yang semakin mengantar kami dekat dan syukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahilah anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Berkahilah pekerjaan kami ya Allah. Berkahilah harta kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Berkahilah umur kami ya Allah. Jangan biarkan nyawa ini tercerabut dari tubuh kami kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan ihsan, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu, saya wonten kupat kecemplung santen dalam kathah lepat nyuwun pergi ke pasar membeli ubi dicampur dengan salad. Selamat memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan dapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.